Yang akan kita pelajari pada minggu ini adalah tentang kecekungan pada fungsi. Nah, minggu kemarin kan kita udah berbicara tentang kemonotonan ya. Kemonotonan itu apa? Oh ya, ini attendance yang minggu kemarin juga banyak yang belum diisi ya. Ada 10 yang sudah diisi, cuma ini yang udah ngumpulin ada 14 gitu. Jadi ya nanti saya update dulu lah, saya isikan dulu yang masih belum mengumpulkan. Oke. Sampai mana tadi ya? Mau bahas tes awal. Nah, apa yang dimaksud dengan kecekungan? Mungkin ini salah satu yang sudah pernah dipelajari juga waktu SMA ya, bahwa fungsi itu kita bisa naik atau turun berdasarkan turunan pertamanya. Kemudian fungsinya cekung ke atas atau cekung ke bawah. Ada yang menyebutnya cekung, ada yang menyebutnya terbuka ke atas atau ke bawah. Itu dengan memeriksa nilai turunan keduanya. Nah, kecekungan dari suatu fungsi ini dapat kita ketahui dari ya, tadi ya turunan kedua. Apa yang dimaksud kecekungan? Kecekungan adalah suatu fungsi akan cekung ke atas kalau turunannya pada daerah itu, pada selang tersebut, cekung ke atas kalau turunannya naik. Ya. Kemudian akan cekung ke bawah kalau turunannya turun. Nah, terus karena waktu kita membahas tentang kemonotonan, kita tahu bahwa suatu fungsi naik atau turun itu jika dilihat dari turunan pertamanya. Kalau turunan pertamanya positif, dia akan naik, dan kalau turunan pertamanya negatif, dia akan turun. Sehingga untuk memeriksa kecekungan, kita akan memeriksa turunan dari turunan pertama, dan jadinya kita dapatnya turunan keduanya, gitu ya. Kita lihat bahwa nanti turunan keduanya positif, berarti cekungnya ke atas atau terbukanya ke atas, dan turunan keduanya negatif, maka cekungnya atau terbukanya akan ke bawah. Gitu ya. Kemudian, sama seperti apa yang telah kita bahas minggu kemarin, bahwa kemonotonan suatu fungsi itu kita bisa pakai untuk mengecek apakah suatu titik menjadi titik maksimum atau minimum yang lokal, ya tentunya bukan yang global. Jadi kita bisa melihat dibandingkan dengan daerah di sekitarnya, di kanan kirinya, dia itu menjadi titik maksimum atau minimum, atau tidak keduanya. Hanya saja kalau misalnya kita menggunakan turunan pertama, kan dari titik kritis yang sudah kita ketahui, kita harus periksa bagian sebelah kanan, bagian sebelah kiri dari titik tersebut. Bisa nggak kalau kita langsung periksa, ya udah diperiksa langsung di titik itu aja, kenapa harus periksa kanan kirinya, supaya nggak terlalu banyak yang diperiksa. Ternyata bisa menggunakan yang namanya uji turunan kedua. Uji turunan kedua itu apa? Jadi pada saat kita punya apa? Kita punya, saya coba coret juga ya. Kita punya hanya saja uji turunan kedua ini hanya bisa kita kenakan pada titik stasioner. Jadi untuk titik-titik kritis lain kan titik kritis ada 3 ya, yang sudah kita bahas minggu kemarin. Pertama ada titik-titik ujung selang, kalau memang fungsinya didefinisikan pada suatu selang tutup atau selang buka A sampai B. Berarti nanti titik A dan B-nya ini menjadi salah satu titik kritis. Salah dua ya. Kemudian kita juga yang termasuk ke dalam titik kritis ada titik singular. Titik singular adalah titik tempat fungsinya tidak terdefinisi, ekofungsinya. Turunan pertamanya tidak terdefinisi, jadi dia tidak memiliki garis singgung ya pada titik tersebut. Itu akan menjadi titik kritis juga. Minggu kemarin yang saya berikan contoh misalnya pada fungsi nilai mutlak ya, nilai mutlak dari X. Di titik X sama dengan 0, itu fungsinya kan kontinu, hanya saja dia tidak punya turunan. Kenapa? Karena pada saat didekati dari sebelah kiri dan sebelah kanan, aturannya beda. Dan nanti nilai turunannya menggunakan limit kiri dan kanan, jadinya tidak ada gitu ya. Aduh. Selanjutnya, satu lagi titik kritis yang sudah kita bahas minggu kemarin adalah titik stasioner. Titik stasioner itu apa? Titik stasioner adalah titik tempat garis
singgungnya sejajar dengan sumbu X, atau dengan kata lain turunan pertamanya bernilai 0. Gitu ya. Nah, fungsinya tidak naik, tidak turun. Makanya dikatakan stasioner. Nah, pada titik stasioner ini kita nanti bisa menyelidiki bahwa misalnya kalau kita punya fungsi kayak begini deh. Nggak asik banget ya. Nanti tergoda untuk menambahkan matahari dan juga sawah. Nah, saya kayak gini. Ini kan kita berarti punya, saya nge-share apa, by the way? Blackboard, betul? Iya, Bu. Oke, PC. Apa tadi? Ya, ini kan titik-titik ujung selang ya. A dan B. Terus kita punya, ini nanti akan menjadi titik stasioner. Ini juga titik stasioner, ini juga titik stasioner. Nggak ada titik beloknya, kurang asik ya. Fokusnya mana sih? Bentar, ini saya ke atasin. Kok hijau? Oke, coba lagi. Kayaknya ini juga ada titik stasioner. Sekitar sini juga mungkin jadi titik stasioner ya. Ya Allah, gambarnya. Kemudian kita lihat ya pada titik-titik stasioner yang sudah kita tentukan. Di sini ceritanya nggak ada titik singular nih. Ini akan menjadi titik maksimum. Kenapa? Karena kirinya naik, kanannya turun. Terus ini karena turun terus naik, ini minimum. Ini setelah ini berarti ini maksimum. Ini tidak menjadi apa-apa karena turun-turun. Ini udah turun terus naik. Berarti ini minimum gitu ya. Ini juga menjadi, kalau ini menjadi maksimum lokal ya. Ini minimum lokal. Nah, kalau kita perhatikan bahwa ternyata di sini yang namanya terbuka ke atas, terbuka ke bawahnya gimana, atau cekung ke atas, cekung ke bawah. Bagian cinta fisika, maaf ya kalau merasa tersinggung. Kenapa? Karena kan kalau di fisika mah adanya cekung sama cembung ya, nggak ada cekung ke atas, cekung ke bawah. Nah, tapi kalau istilah matematikanya memang cekung ke atas, cekung ke bawah. Di bahasa Inggrisnya juga pakainya concave up, concave down gitu. Padahal kalau cembung kan convex ya, seingat saya. Nah, ini dikatakan cekung ke bawah karena bayangkan seperti ada mangkok di balik, nanti cairnya tumpah gitu ya, nanti airnya akan tumpah. Ini cekung ke atas, mangkok dengan posisi yang sepatutnya. Ini dikatakan terbuka ke atas. Ini dikatakan cekung ke bawah. Aduh, maafkan tulisan teh. Cekung ke bawah. Ya, ini cekung ke atas atau terbuka ke atas. Ini juga sama ya, ini cekung ke bawah, ini cekung ke atas. Nah, apa tadi? Ternyata pada saat kita punya sebuah titik stasioner dan titik stasionernya berada di tempat yang cekung ke bawah, berarti dia akan menjadi bagian atasnya di bagian. Saya bisa mengilustrasikan pakai apa ya? Lagi nggak ada benda-benda yang udah. Kalau misalnya ini cekung ke atas gitu ya, cekung ke atas, titik stasionernya ada di sini, ya berarti dia akan menjadi titik maksimum. Tapi sebaliknya kalau cekungnya ke bawah, berarti kan titik stasionernya tuh ada di lembahnya gitu ya, berarti dia akan menjadi titik minimum. So, uji turunan kedua itu menyatakan bahwa jika kita punya C
X sama dengan C ini titik stasioner. Oh ya, tapi yang di sini ya, pada saat tidak terjadi perubahan kemonotonan, jadi fungsinya turun-turun atau naik-naik, kan ini tetap ada titik stasioner. Nah, ternyata di titik stasioner ini juga akan menjadi yang namanya titik belok atau istilah bahasa Inggrisnya inflection point. Apa yang dimaksud dengan titik belok atau inflection point? Jadi ini menjadi titik kritis, hanya saja titik kritis, titik stasioner ya, hanya saja tidak ada perubahan kemonotonan, yang berubah adalah kecekungannya. Gitu. Ini tempat kecekungan berubah. Jadi pada saat kita punya sebuah X, sebuah titik, X sama dengan C yang merupakan titik stasioner dari fungsi F. Nah, uji turunan kedua menyatakan bahwa nanti X-nya menjadi, kok X sih? C-nya menjadi titik maksimum. Kalau apa? Kan maksimum itu kalau cekungnya ke bawah ya. Nah, cekung ke bawah itu kalau turunan keduanya negatif. Terus, kalau minimum, nah tempat minimum itu dia titik stasioner tapi berada di tempat yang kecekungannya ke atas. Jadi titik minimum jika F double aksen C-nya positif. Terakhir, kan ini kemungkinannya dua ya, negatif, positif, satu lagi gimana kalau 0, C ini akan menjadi titik belok. Jika F double aksen C-nya sama dengan 0. Itu rasanya di modul saya ketinggalan di yang F double aksen C sama dengan 0. Nah, ya, kurang lebih seperti ini. Tapi ingat syaratnya di sini X sama dengan C-nya ini harus menjadi titik stasioner. Jadi kalau bukan titik stasioner, misalnya titik ujung selang atau titik singular, itu nggak bisa kita pakai uji turunan kedua. Seperti ini. Ya. Nah, ini uji turunan kedua. Nanti kalau ketemu di KPB, uji turunan keduanya akan lebih variatif. Kenapa? Karena turunan di kalkulus berubah banyak itu kan ada turunan parsial ya. Nanti akan dilihat maksimumnya itu kalau turunan 2 kali terhadap fx terhadap x-nya seperti apa, tapi x dan y gimana nanti lebih inilah ya, lebih seru lagi di kalkulus 2 mencari titik maksimum. Kok kalkulus 2, kalkulus berubah banyak cari titik maksimum minimumnya. Oke, jadi uji turunan kedua ini bisa kita pakai untuk memeriksa titik stasioner, menentukan apakah titik stasioner itu akan menjadi titik maksimum, titik minimum, atau titik belok. Ya, dengan melihat kecekungannya. Oh, saya belum menuliskan juga ya bahwa fx ini cekung ke atas jika bukan di, tapi pada selang I jika F double aksen X positif. Untuk setiap X di dalam selang I, sebaliknya Fx ini akan cekung ke bawah. Pada selang I jika F double aksennya negatif.
untuk setiap X yang berada di dalam selang. Gitu. Nah, terus gimana cara kita mencari titik? Bagaimana cara kita mencari tempat fungsinya cekung ke atas, cekung ke bawah? Mirip dengan yang kita lakukan minggu kemarin ya, kapan fungsinya naik, kapan fungsinya turun, kita cari dulu kapan nilai turunan pertamanya 0 atau nilai turunan keduanya sama dengan 0. Nanti dari situ kita gambarkan di garis bilangan, terus kita periksa titik sampel dari masing-masing selang yang dibatasi oleh titik-titik yang menyebabkan 0-nya. Oke, kurang lebih seperti itu untuk penjelasan tentang apa? Tentang titik stasioner, titik stasioner, tentang kecekungan fungsi dan juga uji turunan keduanya. Ya, kita kembali dulu ke ini ya, kita lihat dulu ke tes awal. Bagi yang ketinggalan mencatat nanti saya sharekan filenya. Oke, untuk saya lupa. Lupa apa? Lupa karena ini enggak, ini ada 13 soal terus diambil 10. Jadi kalau mau ngecek semuanya saya harus buka di question bank ya. Di mana? Kategorinya di sini. Nah, kita PV satu-satu ya. Misalkan fungsi f terdiferensialkan 2 kali pada selang terbuka I. Kemudian turunan keduanya positif untuk semua x di dalam I. Maka f-nya terbuka ke atas di I. Betul ya? Jadi kalau turunan keduanya positif, fungsinya akan terbuka ke atas atau cekung ke atas. Pernyataan benar. Oke. Kita lihat soal berikutnya. Misalkan F terdiferensialkan 2 kali, sama lagi ya, tapi turunan keduanya sekarang negatif. Maka terbuka ke atas. Enggak ya, kalau negatif harusnya terbuka ke bawah. Ini pernyataan yang salah. Kalau terbuka ke atas, turunan keduanya positif. Kalau terbuka ke bawah atau cekung ke bawah, turunan keduanya negatif. Ya, ini pernyataan salah. Kemudian berikutnya. Nah, misalkan X sama dengan C adalah titik singular, kemudian fungsinya terdiferensialkan 2 kali dan turunan keduanya negatif, maka FC-nya akan menjadi nilai maksimum lokal. Nah, pernyataan ini ya tidak tepat ya. Kenapa? Ini maksudnya mau pakai uji turunan kedua, tapi yang dimasukkan ke uji turunan keduanya adalah titik singular. Nah, ini nggak boleh. Yang boleh dipakai ke uji turunan kedua hanya untuk titik stasioner. Titik singular tidak bisa kita menggunakan uji turunan kedua. Jadi ini pernyataan yang salah. Kita cek kuncinya. Oke, sesuai ya. Berikutnya. Oke, yang ini kita sudah punya titik X sama dengan C-nya merupakan titik stasioner untuk Fx. Kemudian, oke, F-nya punya turunan 2 kali dan turunan keduanya positif di titik C. Maka FC adalah minimum global. Betul ya? Jadi kalau kita punya titik stasioner, kemudian, betul nggak? Ya betul.
kemudian fungsinya terbuka ke atas, berarti kan di bagian itu fungsinya membentuk mangkok, membentuk mangkok, berada di dasar mangkoknya ini, makanya dia akan menjadi titik minimum. Tapi salah ya ini, kenapa minimum global? Harusnya minimum lokal, karena kalau global mah kita nggak bisa hanya cek menggunakan uji turunan kedua. Kayak ini harusnya salah ya. Wah, kunci jawabannya tidak tepat nih. Bagaimana saya kasih tag dulu. Anulir. Oke, soal berikutnya. Oke, sekarang kita punya C-nya titik stasioner, terdiferensialkan 2 kali dan turunan keduanya 0. Kalau turunan kedua 0 berarti dia tidak akan menjadi maksimum atau minimum, tetapi menjadi titik belok. Kenapa? Karena turunan kedua 0 berarti itu adalah tempat terjadinya perubahan kecekungan mungkin ya. Salah ya pernyataannya. Oke, kunci jawabannya sesuai. Selanjutnya, nah sekarang bukan titik stasioner, bukan titik singular, tapi titik ujung selang. Ya, kembali lagi bahwa uji turunan kedua hanya bisa kita pakai untuk titik stasioner. Kalau titik ujung selang kita nggak bisa tahu dari turunan keduanya. Oke, ya ini pernyataan yang salah. Salah pencet. Tadi sampai mana sih? Ini ya titik ujung selang udah. Ya, untuk Maple ya seperti yang sudah kita bahas sedikit juga minggu kemarin, saya sempat sebutkan bahwa untuk mengetahui kecekungan kita bisa pakai total curve analysis. Nanti dari situ kita bisa lihat titik maksimum minimumnya di mana, naik turunnya di mana. Kemudian cekung ke atas ke bawahnya di mana dan lain-lain. Ya, benar. Berikutnya, titik kritis yang berupa titik singular dapat diuji titik ekstrimnya menggunakan uji turunan kedua. Nggak bisa ya, yang bisa diuji menggunakan uji turunan kedua hanya titik kritis yang berupa titik stasioner. Jadi ini pernyataan salah. Oke. Lanjut. Titik kritis yang berupa titik stasioner dapat diuji. Jadi titik ekstrim menggunakan uji turunan kedua. Ya, kalau ini benar ya. Nah, 4 lagi. Titik kritis yang berupa titik ujung selang tidak dapat diuji. Jenis titik ekstrim yang menggunakan uji turunan kedua. Betul, yang bisa hanya titik stasioner. Jadi pernyataan ini benar. Tiga lagi. Turunan kedua digunakan untuk memeriksa kecekungan fungsi atau kemonotonan dari turunan pertama fungsi. Betul ya, karena kecekungan itu kan suatu fungsi dikatakan cekung ke atas pada selang I gitu, kalau turunan pertamanya naik gitu pada selang yang sama, atau sebaliknya suatu fungsi akan cekung ke bawah pada selang I jika turunan pertamanya turun pada selang tersebut.
Gitu. Jadi kita turunan kedua bisa kita pakai untuk memeriksa kecekungan fungsi dan juga kemonotonan dari turunan pertamanya. Jadi apakah turunan pertamanya naik atau turun di selang tersebut. Ini pernyataan benar. Oke. Turunan pertama dapat digunakan untuk memeriksa apakah grafik fungsi cekung ke atas atau ke bawah. Enggak ya. Ini harusnya pakai turunan kedua. Turunan pertama itu untuk memeriksa kemonotonan apakah fungsinya naik atau turun. Oke, yang terakhir. Uji turunan kedua dapat digunakan pada sembarang titik-titik fungsi. Enggak ya, tadi sudah berkali-kali saya sebutkan bahwa uji turunan kedua hanya bisa dikenakan pada titik stasioner. Jadi pernyataannya salah. Ya, kurang lebih seperti itu. Untuk pembahasan tes awal, tadi ada satu soalnya yang perlu dianulir. Sudah saya tulis. Gitu. Aduh, maaf, ada kucing pengen ikutan praktikum. Anyway, ada pertanyaan dulu nggak ya? Nggak. Saya belum buka file ini ya. Kemana? Ya, kalau ada yang udah lihat modul minggu ini, maaf saya ngasihnya yang full ya, modulnya dari bab 1 sampai bab 10. Karena di bab ke-7-nya ada bagian yang merujuk ke teorema yang ada di bab 6, modul 6. Jadi kalau saya nggak masukkan keseluruhannya, munculnya tanda tanya di bagian itu. Anyway. Nah, ini ya. Aduh. Batuk. Ya, tadi saya udah menyebutkan tentang kecekungan terbuka ke atas, terbuka ke bawah. Ya. Ini dari bukunya siapa nih? Bittinger ya, kalkulus. Buku kalkulus for life sciences dari Bittinger. Gimana cara ingatnya mana yang cekung ke atas, mana yang cekung ke bawah. Kalau cekung ke atas itu bisa diisi air, katanya. Kalau cekung ke bawah nanti kayak jadinya hujan. Gini. Nah, terus tadi kalau turunan keduanya positif untuk semua titik X di dalam selang, maka fungsinya akan terbuka ke atas pada selang tersebut. Tapi kalau turunan keduanya negatif, fungsinya cekung ke bawah atau terbuka ke bawah pada selang I. Tadi ya hubungannya sudah saya sebutkan juga. Nah, ini nih. Ini mungkin kurang detail ya penjelasan yang ada di sini. Jadi kita punya, pada contoh kita punya fx-nya adalah 3x pangkat 5 min 20x pangkat 3. Saya coba kerjakan ulang di sini mungkin ya. Sebagai contoh, apa tadi? Kita punya fx sama dengan 3x pangkat 5 dikurangi 20x pangkat 3. Betul ya? Ini. Nah, kita mau coba cari kecekungan dari fungsi ini seperti apa. Nah, yang pertama tentu kita berarti perlu cari dulu turunan pertamanya. Kenapa? Karena untuk mendapatkan turunan kedua ya kita mesti tahu dulu turunan pertamanya ya. Turunan pertamanya apa? 15x pangkat 4 kurangi 20 kali 3 60x kuadrat. Terus turunan keduanya adalah 15 kali 4 60
X pangkat 3 dikurangi 60 kali 2, 120 X. Gitu ya. Nah, untuk mengecek kecekungan, berarti kan kita ingin mencari tahu kapan turunan keduanya positif dan kapan turunan keduanya negatif. Ini sama seperti saat kita menyelesaikan ketidaksamaan, berarti kita cari dulu kapan dia sama dengan 0. Jadi tidak positif dan tidak negatif. Ya. Kita substitusikan, berarti kan 60X pangkat 3 dikurangi 120X akan sama dengan 0. Kita bagi 60 dulu aja ya, kanan kirinya supaya lebih sederhana, sehingga persamaan ini menjadi X pangkat 3 dikurangi 2X, sama dengan 0. Terus kayaknya X-nya bisa kita keluarkan menjadi X kuadrat min X kali X kuadrat min 2. Jadi dari sini kita punya X-nya sama dengan 0. Atau X kuadratnya dikurangi 2 sama dengan 0. Dari sini berarti X kuadratnya sama dengan 2. Dan X-nya berarti plus minus akar 2. Gitu ya. Yang kata lain nanti ada X yang nilainya min akar 2 dan X yang sama dengan akar 2. Tuh. Sampai sini oke ya, masih mudah kan? Terus, sama seperti saat menyelesaikan ketidaksamaan, kita gambarkan dulu di garis bilangan. Ada 0 ya, kita berikan 0-nya di tengah-tengah. Terus ini min akar 2 dan ini akar 2. Berarti yang kita perlu cari, kita ambil satu buah titik sampel di sini. Misalnya berapa? Akar 2 tes sekitar 1,44 sekian-sekian ya. Kita mencari nilai yang lebih kecil dari min akar 2, berarti min 2 aja lah ya. Kemudian yang lebih besar dari akar 2, kita ambil 2. Kemudian yang berada di antara min akar 2 dan 0, saya mau ambil min 1. Terus di antara 0 dan akar 2 saya ambilnya 1. Oke. Lalu kita hitung F double aksen dari min 2 sama dengan berapa ya? Substitusikan ke sini berarti 60 kali min 2 pangkat 3 kurangi 120 kali min 2. Saya geser ke kanan lagi ya. Berapakah ini? Min 2 kali pangkat 3 itu min 8. Min 8 kali 60 min 480 ditambah dengan 240, hasilnya min 240. Nah, di sini nilainya negatif. Negatif. Jadi kita beri tanda di sini pakai warna lain deh. Ini kan nolnya ya. Ini di sini bernilai 0, bernilai 0, bernilai 0. Di sini tandanya negatif. Selanjutnya kita coba hitung untuk turunan untuk X sama dengan min 1. Nilai turunan keduanya adalah 60 kali min 1 pangkat 3 kurangi 120 kali min 1. Hasilnya adalah min 60 ditambah 120. Jadi 120 ya, yang ini positif. Kita beri tanda plus. Berikutnya, untuk X sama dengan 1, 60 kali 1 pangkat 3 kurangi 120 kali 1. Berapakah ini? 60 kurangi 120 min 60, negatif ya. Negatif lagi. Masih putih ya.
Oke, satu lagi untuk X sama dengan 2. Kita hitung ya, 60 kali 2 pangkat 3 kurangi 120 kali 2, jadi hasilnya adalah 480 kurangi 100, 240. 240 ini positif lagi. Oke, jadi ini tandanya positif ya. Nah, dari sini apa yang bisa kita ketahui? Nah, ingat bahwa pada saat apa? Pada saat turunan keduanya negatif, dia akan terbuka ke bawah. Ya, jadi nanti kemungkinan bentuknya begini. Yang ini bentuknya ke atas, terbuka ke atas, ini terbuka ke bawah, ini terbuka ke atas. Tuh. Jadi apa? Nah, jadi kecekungannya, sifat kecekungannya Fx-nya akan cekung ke bawah pada minta hingga koma min akar 2 juga 0 sampai akar 2. Ya. Terus Fx-nya cekung ke atas pada selang min akar 2 sampai 0 dan juga selang 2 sampai hingga. Saya nulis angka 2-nya kayak bagus. Nah, kurang lebih seperti itu ya, tidak sulit mungkin. Tidak sulit karena fungsinya masih fungsi ini ya, masih fungsi polinom. Nanti udah ketemu fungsi ya apa namanya, yang bentuk fungsi rasional atau udah muncul bentuk akar-akar, nanti kada belibet mencari-cari turunan apa maksudnya kecekungannya. Tapi lebih seru. Nah, kemudian apa lagi? Nah, kalau kita hubungkan dengan apa yang udah kita tahu, kita pelajari minggu kemarin, ya, tentang kemonotonan. Nah, kita coba cari kemonotonannya ya. Ke sebelah mana nih enaknya gesernya? Ke bawah, ke atas? Ke bawah deh. Nah, sekarang kita akan periksa kemonotonan fungsi. Nah, kemonotonannya kan berarti kita periksa dari turunan pertama. Jadi turunan pertamanya apa ya? 15x pangkat 4 dikurangi 60x kuadrat. 15x pangkat 4 kurangi 60x kuadrat. Kalau untuk kemonotonan kan berarti kita memeriksa kapan turunan pertamanya positif dan kapan turunan pertamanya negatif. Tuh. Dan untuk mendapatkan ini kita cari dulu kapan turunan pertamanya bernilai 0. Berarti di sini kita akan cari kapan 15x pangkat 4 kurangi 60x kuadrat. Ini sama dengan 0. Supaya mudah gimana? Bagi dulu dengan 15 ya. Jadi persamaannya menjadi x pangkat 4 kurangi 60 bagi 15 dari 4 ya. X kuadrat sama dengan 0. Kita faktorkan menjadi x kuadrat dikalikan x kuadrat min 4 sama dengan 0 dengan sifat bilangan real. Ini akan dipenuhi pada saat x kuadratnya sama dengan 0 atau x kuadrat min 4-nya sama dengan 0. Berarti kalau x kuadratnya sama dengan 0 yang bisa memenuhi, nggak usah pakai plus minus ya, mau plus 0 mau min 0, tidak ada bedanya. Kemudian dari x kuadrat min 4 sama dengan 0, berarti ini akan dipenuhi oleh x kuadrat sama dengan 4
Atau X kuadrat, kok X kuadrat lagi. Atau X-nya adalah plus minus akar 4 alias 2. Ya, jadi di sini kita punya X-nya sama dengan min 2 atau X-nya sama dengan 2. Jadi ada 3 buah titik, 0, min 2, dan 2. Sama seperti tadi kita gambarkan dulu garis bilangannya. 0, min 2, dan 2. Ya. Terus ambil titik sampelnya di sebelah kiri min 2, misalkan min 3. Di antara min 2 dan 0 misalnya min 1. Di antara 0 dan 2 misalnya 1. Terus yang lebih besar dari 2 misalnya 3. Tentunya kalau tidak suka titik-titik sampel yang saya pilih, boleh memilih titik lain ya, yang berada pada selang-selang tersebut. Kali aja ada yang lebih suka menghitungnya minus pi, ya bebas. Nah, kita hitung turunan pertamanya, berarti kita hitung pertama F aksen dari min 3. Berarti 15 kali min 3 pangkat 4 kurangi 60 kali min 3 kuadrat. Berapa sih min 3 pangkat 4? 81 ya, 81 kali 15. Aduh, ya. Kita pakai mapel. Mapel tolong hitung. Kasih nama apa? G ya. Kita deklarasikan G-nya sebagai fungsi. Sebentar. Saya buat tampilannya lebih gede. Kita tuliskan G-nya sebagai fungsi, apa tadi? 15X pangkat 4 ya. Dikurangi 15X pangkat 4 kurangi 60X kuadrat. Oke, kita hitung G min 3. 675. Positif lah ya. Oh iya, di sini yang nilainya 0, 0, 0. Ini plus, terus F aksen min 1. Ini adalah 15 kali min 1 pangkat 4 kurangi 60 kali min 1 kuadrat. Berarti 15 kurangi 60 min 45. Negatif ya. Benar nggak? Kayaknya benar. Sekarang untuk 1. Aduh. Ini 15 kali 1 pangkat 4 kurangi 60 kali 1 kuadrat. Min 45 juga ya. Negatif. Terakhir, F aksen 3. 15 kali 3 pangkat 4 kurangi 60 kali 3 kuadrat. Kayaknya sama ya, 675. Oke, tandanya plus lagi. Nah, dari sini apa yang bisa kita lihat? Kecukupannya, berarti di sini fungsinya naik. Tuh, terus di sini turun. Di sini turun lagi. Tapi di sini naik lagi. Gitu. Nah, sekarang mari kita gabungkan apa yang kita tahu di sini dengan kecukupan fungsinya ya, yang tadi udah kita cari juga. Mana gambarnya? Oh, ini. Oke, jadi merah. Lupa ganti. Apa tadi? 0 dulu deh. 0. Terus ada min akar 2.
dan akar 2. Terus di sini ada min 2 dan ada 2. Nah, sekarang kita lihat bentuknya kayak gimana. Berarti di sini gimana? Saya tuliskan dulu ya. Tadi ini naik ya, terus 0, terus turun, terus 0, turun lagi, 0, terus naik lagi ya. Tuh. Nah, untuk kecekungannya dari sini sampai sini cekung ke bawah, terus 0, cekung ke atas, terus 0 lagi, cekung ke bawah. Betul ya, cekung ke bawah. Cekung ke bawah, 0 lagi, cekung ke atas. Kebayang nggak akan jadi seperti apa nanti grafiknya kira-kira? Kayak apa ya? Nah, kalau kita bayangkan, berarti dari sini sampai ke 2, ya, dia fungsinya akan naik dan cekung ke bawah. Berarti gimana? Nih, ya, naik dan cekung ke bawah. Jadi ada lengkungannya agak ke bawah gitu ya. Nah, terus masih dengan cekung ke bawah, terus dia akan turun sampai ke cekung ke bawah sampai ke akar 2. Berarti gini. Ya. Nah, ini di sini, ini di sini. Oke, sampai sini kebayang? Nah, berikutnya dia akan turun terus, tapi cekungnya jadi ke arah atas sampai ke 0. Jadi gimana? Nah, kelengkungannya berubah, tapi turun. Putus ya. Betul. Sekarang jadi cekungnya ke arah atas. Ini melengkungnya ke bawah kan ya. Dari bagian sini ke sini, nanti cekungnya ke atas. Terus apa? Nah, dari 0, aduh ini mana berat. Bentar, gimana caranya ya? Bisa saya geser nggak? Salah. Aduh, sepotong-sepotong. Kenapa? Itulah ya. Nah, terus dari 0 sampai akar 2, dia akan tetap turun, cuma sekarang cekungnya jadi ke bawah lagi. Berarti dari sini ke sini turunnya gini. Nah, terus gimana? Nah, terus dari ini masih turun ya. Cekung ke bawah, betul. Nah, terus dari sini, nah, mulai dari akar 2 sampai dengan seterusnya, dia kembali lagi cekungnya ke arah atas. Hanya saja dia masih turun sampai ke 2. Gitu. Jadi gimana? Ini ya. Habis itu cekung ke atas dan naik.
Nah, jadi nanti secara kasar, grafik fungsi yang akan kita punya bentuknya mirip-mirip kayak gini lah ya. Cuma nggak tahu nih naik turunnya sejauh apa. Kemudian ya tentunya ini nggak berdasarkan skala. Tuh. Perlu dikasih keterangan nggak? Kasih aja lah ya. Jadi dari sini sampai sini cekung ke bawah. Ini dulu. Ini fungsi naik cekung ke bawah. Dari sini sampai situ sini sampai situ turun cekung ke bawah. Yang ini sampai sini ini apa? Ini turun cekung ke atas. Terus yang ini sampai sini jadi apa? Masih turun juga, cuma cekung ke bawah. Terus yang ini sampai sini turun cekung ke atas. Turun cekung ke atas. Bagian terakhir dan seterusnya ini naik cekung ke bawah. Salah, cekung ke atas juga. Gitu. Dan ya kurang lebih nanti grafiknya mirip dengan yang merah ini ya. Coba kalau kita akan coba plot biasa dulu aja. Kita plot fungsi aslinya apa tadi? 3x pangkat 5 kurangi 20x pangkat 3. 3x pangkat 5 kurangi 20x pangkat 3. Gedean. Tadi kita plotnya dari berapa ya? Min 3 sampai 3 aja. Ya, mirip-mirip lah ya ceritanya. Cuma dari sini kita ini kurang bawah gitu. Skalanya tidak seperti yang ini penggambarannya. Nah, tapi yang kita bisa lihat ini pada saat min 2 nih memang menjadi titik maksimum ya dan terbukanya ke bawah. Kita lihat pada saat min 2 ini menjadi titik maksimum dan terbuka ke bawah gitu. Pada saat min akar 2 terjadi perubahan kelengkungan kecekungan itu sekitar 1,4 di sekitar sini ya. Nah, sekitar sini ada perubahan kecekungan, tadinya cekung ke bawah menjadi cekung ke atas, sampai ke 0, dia turun dan cekung ke atas, dari 0 sampai akar 2, dia turun dan cekung ke bawah, 0-nya menjadi titik belok. Itu. Kemudian, pada saat akar 2 dan seterusnya dia menjadi cekung ke atas. Pada saat X sama dengan 2, dia menjadi titik minimum gitu ya. Turun terus naik dan dia di bagian yang cekung ke atas. Kurang lebih seperti itu. Jadi kita berdasarkan informasi ini kita bisa mendapatkan gambaran kasar akan seperti apa nanti grafik fungsinya. Lumayan lah ya, nggak jauh-jauh amat, bentuknya sedikit mirip. Cuma gambar saya lebih jelek.
Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oh ya, tadi yang belum ngapain uji turunan keduanya ya? Turunan keduanya kemana? Di sini aja deh. Nah, yang pakai uji turunan kedua, tadi kan titik stasionernya ada 3 ya. X sama dengan 0, X sama dengan min 2, dan X sama dengan 2. Nah, kita cukup hitung pada saat F. Salah. Turunan keduanya pada saat X-nya 0. Ini kan 0 ya, tadi kita udah lihat. Karena dia merupakan, mana? Tadi kita udah hitung. Ya, ini X sama dengan 0 adalah salah satu yang menyebabkan turunan keduanya juga bernilai 0. Jadi, ini akan menjadi titik belok. Kemudian, turunan kedua dari min 2, rasanya kita udah hitung juga ya tadi. Turunan kedua dari min 2 adalah min 240. Berarti apa ini? Kalau negatif akan menjadi, ya Allah, kenapa ini? Dia akan menjadi titik maksimum lokal. Dan satu lagi, untuk X-nya sama dengan 2, turunan keduanya, tadi kita juga udah hitung, turunan keduanya adalah, ini ya, 240. Ini positif. Berarti dia akan menjadi titik minimum lokal. Gitu. Oke ya, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Dan ini udah sesuai dengan apa yang kita gambarkan di sini. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ya, kalau tidak ada, kita akan coba lakukan di Maple-nya ya. Nah, seperti yang sudah disebutkan minggu kemarin, sebetulnya untuk melihat perilaku turunan pertama dan turunan kedua, kita bisa pakai tutor yang minggu kemarin, derivatives ya. Derivatives ini akan memberikan plot fungsi, plot turunan pertama dan turunan keduanya sekaligus. Ya, tinggal kita masukkan fungsinya adalah 3 kali X pangkat 5 kurangi apa tadi? 20 kali X pangkat 3. Nah, hati-hati batasnya tadi yang kita coba masukkan min 3 sampai 3 ya. Tuh, kalau udah sesuai, tinggal klik display. Akan kita dapat bentuknya seperti ini. Oh, tapi turunan keduanya belum muncul. Mungkin yang turunan pertamanya saya hilangkan dulu deh. Yang saya munculkan grafik dari turunan kedua. Ganti centangnya, terus klik display lagi. Yang merah adalah grafik fungsi F-nya, yang hijau adalah grafik dari turunan keduanya. Ya betul, grafik dari turunan keduanya. Di sini kita memeriksa ya yang kapan negatif, kapan positif, berarti kita lihat, kita cukup memperhatikan daerah mana yang ada di atas sumbu X dan daerah mana yang di bawah sumbu X. Nah, pada bagian yang di bawah sumbu X, dari sini sampai sini, ternyata grafik yang warna merahnya cekungnya ke arah bawah. Tapi pada saat yang hijaunya berada di atas sumbu X, kurang jelas ya, grafik yang merahnya menjadi cekung ke atas. Ini
ada di bawah sumbu X, grafik merahnya cenderung ke bawah, di atas sumbu X, ya ini grafik merahnya cenderung ke atas. Gitu. Jika kita perlihatkan juga dengan yang turunan pertamanya, ini kita bisa lihat kapan naik dan turunnya ya. Grafik yang birunya ada di atas sumbu X, maka fungsinya menjadi naik sampai sini, kemudian di bawah sumbu X fungsinya turun, kembali lagi di sini sampai sini masih negatif nilainya, berarti turun lagi, dari sini sampai sini positif, fungsinya naik kembali. Cuma kan pakai ini nggak enak ya, kita nggak tahu di mana titik-titik naik turunnya, tidak terlalu jelas, hanya kita bisa mempelajari gitu hubungan antara saat turunan pertama dan turunan keduanya bernilai positif atau negatif, pengaruhnya seperti apa pada grafik yang aslinya. Oke, kita close dulu, kemudian, nah tapi kalau kita ingin lebih melihat kapan fungsinya naik, kapan fungsinya turun, kapan cekung ke atas, cekung ke bawah, nah, maksimum minimumnya di mana, kita pakai curve analysis. Ya, tutor curve analysis. Diaksesnya melalui tutor, scaffold single variable, terus ini ada curve analysis, tinggal kita klik. Nah, ini maaf loadingnya lama. Oke, di sebelah kirinya ini nanti akan ada grafik. Ya, sebelah kanannya tentu kita perlu menginputkan dulu fungsinya seperti apa. Kita tuliskan fungsinya di bagian fx, terus a dan b-nya menjadi batas kiri dan kanan yang mau kita hitung. Jadi ada titik-titik ujung selang. Sehingga pada saat bentuk grafiknya seperti ini, ya, ini contoh defaultnya pada Maple. Untuk memunculkan grafiknya kita bisa klik display. Nah, untuk mencari titik-titik di sini maksimum, titik minimum. Kapan fungsinya naik, kapan fungsinya turun, naik itu increasing ya, decreasing itu turun, concave up itu fungsinya cekung ke atas, concave down itu cekung ke bawah, inflection point itu adalah titik titik belok. Ya. The zeros itu mencari titik potong dengan sumbu X. Jadi ini ada keterangannya determine where fx equal 0. Gitu. Menentukan kapan fx-nya bernilai 0. Nah, misalnya karena ini kan ada titik apanya aja di sini. Di sini ada titik titik-titiknya ada titik stasioner dan juga titik ujung selang ya. Jadi nanti titik ujung selangnya juga dia akan masuk sebagai titik maksimum kalau kita klik fully. Nah, di sini ada keterangannya nih, titik maksimum lokal akan muncul pada saat min 3,43, ini berapa sih? Ya, yang ini ya. Maksimum lokal, kemudian di sini nilainya sekitar 0,860 dan terakhir di sebelah kanan karena batas kanannya diberikan 2pi 6,28 gitu. Tapi ini hasilnya nggak eksak, pakainya hasil numerik ya, aproksimasi aja, hampiran aja. Dan sebaliknya kalau yang minimum, untuk memunculkan minimum kita pilih centang yang minimum, terus klik calculate lagi supaya muncul hasilnya. Ini berubah jadi lokal minima, titik-titik minimum lokal, kembali lagi titik batasnya ikut masuk ya, batas kirinya masuk yaitu minus 2pi. Kemudian titik minimumnya lagi di negatif 0,86 dan juga sini ya 3,43. Nah, kalau dari grafiknya aja pun sebetulnya kita bisa lihat kapan menjadi titik maksimum minimum fungsi naik, fungsi turun. Nah, ini ada keterangannya. Kalau garisnya warna merah, artinya fungsinya naik.
Gitu. Kalau garisnya biru, berarti fungsinya turun. Ada titik-titik hijau, ini yang menjadi titik-titik kritisnya, ya, titik stasioner dan juga titik batas. Cuma kurang terlihat mungkin ya kalau layarnya segede gini, tapi nggak bisa saya zoom juga. Kemudian untuk ngecek cekung ke atas, cekung ke bawahnya, ini dilihat dari arsirannya. Jadi cekung ke atas diperlihatkan dengan arsiran warna biru. Nah, ini cekung ke atas nih dari sini sampai sini. Ini cekung ke atasnya dari sini sampai sini. Ini cekung ke atas juga. Cekung ke bawahnya diperlihatkan dengan arsiran warna ungu. Sebelah sini, dan sebelah situ. Kita bisa cek juga selang tempat fungsinya naik dengan mencentang yang increasing, kemudian klik calculate. Nah, ini diberikan selangnya, sini, situ. Decreasing, centang, klik calculate. Nah, ini turunnya di sini dan di situ. Cekung ke atas, klik calculate lagi. Pada selang ini. Itu. Ya, cekung ke bawah. Klik calculate. Inflection points. Nah, inflection points-nya harus hati-hati bacanya karena kadang ada yang agak ngaco-ngaco gitu ya. Dilihat. Oh, ternyata inflection point-nya mungkin ada lebih besar. Apa sih maksudnya ada di luar grafik ini ya. Ini mulainya dari min 5,09. Ini juga sampai 5,09. Jadi kalau pengen kelihatan titik beloknya di mana aja, mungkin kita perlunya bukan 2pi tapi 4pi. Kita display. Betul. Aduh, laptopnya nggak kuat. Udah. 4 itu berapa? 6, sekian kan ya. Nah, jadi inflection point-nya kok nambah lagi ya. Bikin aja lah. Ya, karena dia merupakan apa namanya? Kenapa ya? Kok jadi nambah? Inflection point itu harusnya di ya ini mah tempat perubahan kecekungan aja sih. Jadi banyak. Terakhir ada ini. Zeros itu cari titik potong dengan sumbu X. Kita klik calculate ya, jadinya banyak juga sih. Nah, titik nolnya akan titik potong dengan sumbu X akan muncul pada saat X-nya sekian. Oke, mari kita coba bandingkan dengan fungsi yang tadi kita oret-oret, yaitu apa ya? Ini. 3x pangkat 5 kurangi 20x pangkat 3. 3 kali x pangkat 5 kurangi 20 kali x pangkat 3. Ingat, pada saat kita menginputkan fungsinya, kan tadi ada 3x pangkat 5 ya, jangan lupa dikasih tanda kali pakai bintang. 3 bintang x pangkat 5 kurangi 20 bintang x pangkat 3. Batas kiri kanannya kita pakai min 3. Sampai 3 ya. Kita display aja. Ini yang boleh pilih yang manapun dulu. Lalu klik display. Nah, kita punya bentuk fungsinya seperti ini. Dengan nilai maksimum lokalnya muncul di X sama dengan min 2. Ya, tadi berdasarkan titik stasioner ya. Tapi di sini juga diberikan titik maksimum lokal untuk X sama dengan 3. Kenapa? Karena di Maple, dia maksa gitu nggak boleh di keseluruhan bilangan real, cuma boleh pada selang tertentu. Dan kebetulan, jika kita masukkan batas selangnya min 3 sampai 3, maka pada saat X sama dengan 3, ini akan menjadi titik maksimum lokal. Tapi ini akan berubah pada saat kita geser. Maksudnya gimana kalau kita masukkan min 10 sampai 10 misalnya, lalu klik display, maka tempat titiknya maksimum juga akan berubah.
Gitu. Cuma dia kok nggak mau keluar ya di sini untuk 10-nya. Nggak tahu, ya biarkan aja lah. Lokal maksimumnya munculnya di min 2 saja. Mari kita kembalikan tadi dari min 3 sampai 3, klik display. Oke. Nah, seperti ini. Dan juga pada saat kita centang yang minimum, terus calculate, min 3-nya akan muncul juga gitu sebagai titik minimum. Kapan fungsinya naik? Sesuai enggak? Centang increasing, klik calculate. Nah, ini batasnya dari min 3 sampai min 2, terus 2 sampai 3. Betul ya tadi? Ya, betul ya. Jadi naiknya mulai dari min tak hingga sebetulnya sampai dengan min 2, kemudian naik lagi untuk 2 sampai tak hingga. Nah, cuma di sini karena dibatasi dari min 3 sampai 3, jadi selangnya juga min 3 sampai min 2 dan 2 sampai 3. Turunnya harusnya dari min 2 sampai 2 ya. Klik calculate. Nah, di sini min 2 sampai 0, 0 sampai 2. Itu karena ada perubahan kecekungan. Jadi dibagi 2 seperti ini. Terus untuk bagian yang cekung ke atas kita klik calculate. Cekung ke atasnya di selang min 1,4, ini sekitar akar 2 sampai 0. Ini apa cekung ke atas ya? Cekung ke atas dari sini min akar 2 sampai 0 dan juga akar 2 dan seterusnya. Cekung ke bawahnya klik calculate seperti ini. Titik beloknya di mana? Titik beloknya ada di 0,0. Tuh. Dan ada perubahan kecekungan juga di min akar 2 dan akar 2. Ini yang nilai yang keduanya itu nilai fungsinya ya. Kalau nilai X-nya yang di sebelah kiri aja. Terakhir, titik potong dengan sumbu X, klik calculate. Nah, munculnya di sini. Min 2,580 dan 2,58. Oke, kurang lebih seperti itu untuk pakai Maple-nya. Cukup mudah mungkin ya. Jadi untuk bentuk fungsinya kita cukup pakai curve analysis seperti ini. Hanya saja memang kalau secara manual ya agak panjang ya. Jadi kita harus lakukan perhitungan seperti ini untuk membayangkan nanti bentuk fungsinya seperti apa. Kalau seperti itu sih, ya yang lainnya mungkin mirip dengan pada saat, salah pencet. Sebenarnya pada saat kita mengerjakan apa tuh soal kemonotonan minggu kemarin ya. Jadi kita tuliskan dulu F.2 sama dengan fungsinya apa sih? Kenapa saya lupa tulis fungsinya ya? 3x pangkat 5 dikurangi 20x pangkat 3, klik enter ya, terus kita beri nama G sebagai turunan pertama dari F. Ada H, sekarang kita cari H-nya sebagai turunan dari G. Turunan kedua sih ya, mau dituliskan mana turunan kedua teh? Mau pakai ini juga boleh. Ya, atau mau dituliskan G aksen juga boleh. Hasilnya sama. Kemudian apa? Kemudian kita cari dulu titik stasioner. Cari titik stasioner, selesaikan apa? F aksen X sama dengan 0. Oke. Jadi kita hitung, kita solve F aksen seperti solve G sama dengan 0,x, tekan enter.
kita selesaikan juga, kita cari titik tempat perubahan kecekungan dengan cara selesaikan F double aksen X sama dengan 0. Jadi kita solve H sama dengan 0, X. Gitu. Terus gimana tadi, kayak tadi ya, kita gambarkan dulu garis bilangannya di suatu tempat. Kemudian kita periksa nilai-nilai fungsinya. Fungsi, nilai turunan pertama. Kita hitung, kita pakai subs. Bentar. Rasanya benar. X sama dengan 0, H. Ya, 0. Terus kita subs X sama dengan min 2, H. Kita subs X sama dengan 2, H. Mungkin sudah, ini saya kasih teks dulu ya. Cek nilai turunan kedua pada titik sampel. Itu ya tadi, bukan 0, tapi 1 ya. Oh, ini mah langsung uji turunan kedua. Lakukan uji turunan kedua. Hitung apa? Turunan kedua di titik stasioner. Titik stasionernya kan tadi 0, min 2, dan 2 ya. Terus mau ngapain lagi? Cek kemonotonan. Oh ya, ini sekalian sambil ngecek kemonotonan ya. Cuma yang perlu di cek kemonotonan di selang apa? Selang akar 2. Min akar 2,0. Dan akar 2 X depannya 0. Nah, ini ngecek kemonotonannya, kita substitusikan. Pencet. Tadi pakai min 1 ya. X sama dengan min 1, H. Dan kita subs X sama dengan 1, H. Gitu ya. Tentu kita bisa cek juga kapan fungsi naik, kapan fungsi turun. Cek kemonotonan fungsi di selang apa yang tadi belum diperiksa. Belum ada yang diperiksa ya. Menata hingga sampai akar 2, minta hingga sampai min 2, terus min 2 sampai 0, 0 sampai 2, dan masih dan
2 sampai hingga. Jadi kita apa? Subs X sama dengan berapa yang di antara min hingga sampai min 2 tadi min 3 ya. Masukannya sekarang ke G, karena G-nya turunan pertama. Terus subs X sama dengan min 1 ya. Ya, min 1, G. Subs X sama dengan 1, G. Terus subs dari X sama dengan 3. Nah, jadi kita bisa tahu, oh oke, di sini naik, turun, naik. Yang ini cekung ke atas, cekung ke bawah. Terus ini menjadi titik belok, titik maksimum, titik minimum. Itu ya, dari nilai-nilai yang sudah didapat. Ya, kurang lebih seperti itu untuk penjelasan hari ini. Ada yang mau ditanyakan dulu? Ada pertanyaan? Ya, jadi kalau tanpa yang tutor tadi, ya paling kita lakukannya secara manual gitu, seperti ini. Langkah-langkahnya cukup banyak. Kita tuliskan dulu turunan-turunan pertama, substitusikan fungsinya dulu, cari turunan pertama, turunan kedua, kasih nama yang lain, gitu supaya lebih mudah nanti kita menghitung. Misalnya turunan pertamanya diberi nama G, turunan kedua diberi nama H. Kemudian kita cari dulu titik stasionernya dengan menyelesaikan turunan pertama sama dengan 0, karena turunan pertamanya adalah G, jadi kita pakai solve G sama dengan 0, X, didapat 3 buah titik, 0, 2, dan min 2. Kemudian tempat perubahan kecekungannya berarti kita selesaikan turunan kedua sama dengan 0, tadi turunan keduanya kita beri nama H, berarti pakai solve H sama dengan 0, X, didapat 3 titik juga, 0, min akar 2, dan akar 2. Nah, ini uji turunan kedua ya. Jadi kita menghitung turunan kedua pada titik stasioner ya. Jadi kita substitusikan titik-titik yang kita dapat di sini. 0, min 2, dan 2 ke dalam turunan kedua. Kita pakai subs. Ini maksudnya untuk substitusi ya. Substitusi X sama dengan 0 ke H. Maaf. Didapat pada saat X-nya 0, ini 0. Pada saat X min 2, negatif, pada saat X-nya 2 positif. Menggunakan uji turunan kedua, berarti ini titik belok, titik maksimum, titik minimum. Untuk monotonannya sendiri, kita bisa cek pada beberapa selang. Kayaknya saya belum hitung juga ya untuk di antara ini. Ya, harusnya dicek juga untuk min ketinggalan 2 titik ya. Karena kan selangnya sama-sama ada 4 yang didapat. Nah ini harusnya 1, 2, 3, 4. Harusnya dicek 4 selang seperti ini juga. Titik sampelnya ada 4. Lanjutkan sendirilah ya. Nah ini titik sampelnya, selangnya juga ada 4. Jadi titik sampelnya juga diambil 4. Nanti kalau sudah, mungkin kita buat garis bilangannya di tempat lain gitu ya, nggak bisa di mapelnya untuk menggambarkan seperti ini. Nah, tapi kalau tanpa melalui cara ini, kita bisa pakai bukan derivative tutor, tapi menggunakan curve analysis tutor. Derivative tutor, kita hanya bisa membandingkan nilai-nilai turunan pertama dan keduanya dibandingkan dengan fungsi aslinya. Cukup membantu nggak juga ya? Kayaknya kita lebih mudah menggunakan curve analysis tutor. Cuma sayangnya memang grafik fungsinya nggak bisa dimunculkan di sini. Jadi ya mungkin nanti pada saat mengerjakan soal latihan, jangan lupa di-screenshot dulu window curve analysis tutornya sebelum ngeklik close ya, karena nanti
nggak akan kebaca, nggak akan tampil di sini. Dan ini kalau kita tekan enter ya, nanti harus kita masukkan ulang lagi si fungsinya. Dia akan berubah lagi ke fungsi defaultnya Maple. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, tadi apa? Oh iya, tugas ya yang belum saya bahas, belum ditentukan. Oke. Ya, untuk nomor 1 di sini kurang lebih melakukan apa yang sudah saya tunjukkan di blackboard-nya ini ya. Jadi cari turunan pertama, cari turunan kedua, kapan fungsinya naik, kapan fungsinya turun, didapatkan garis bilangan seperti ini. Kapan fungsinya cekung ke atas, cekung ke bawah dengan garis bilangan seperti ini, lalu digabungkan kedua garis bilangan tersebut untuk menentukan mana yang menjadi titik maksimum, minimum, kapan naik turun, dan kira-kira sketsa dari grafik fungsinya yang saya tunjukkan dengan garis merah di sini. Itu untuk poin yang nomor 1. Mau berapa soal? Jangan banyak-banyak lah ya. Oke, mungkin coba nomor berapa ya? Asiknya nomor berapa nih? Yang F gitu. Ini untuk latihan ya, 1F. Nanti silakan bandingkan dengan curve analysis tutor. Hasilnya apakah betul? Gitu ya, tempat naik turunnya, tempat cekung ke atas, cekung ke bawahnya. Kemudian, nah yang ini nggak bisa dibandingkan dengan Maple ya. Jadi misalkan kita punya fungsi yang terdefinisi pada selang 0 sampai 6. Terus diketahuinya seperti ini. Pada saat F-nya 0, nilainya adalah 3. Pada saat F-nya 3 adalah 0. Pada saat F-nya 6 adalah 4. Terus diketahui turunan pertamanya negatif pada selang 0 sampai 3. Turunan pertamanya positif pada selang 3 sampai 6. Oke, saya mungkin contohkan dulu ya untuk 3A-nya, nanti 3B-nya untuk latihan. 3B-nya latihan yang satu lagi, mungkin nomor 2 ya. Nomor 2 tapi untuk yang fungsi kubik aja. Tunjukkan bahwa setiap fungsi kubik ini pasti memiliki tepat satu titik belok. Gitu. Jadi yang fungsi kuadratnya nggak usah. Nah, ini tuh bisa diapain ya? Rasanya bisa di bukan yang ini, kumulasi. Nah ini. Saya nyari-nyari snapshot-nya. Sudah di copy. Rasanya bisa ditempel ya di sini. Nggak mau. Nggak bisa. Di zoom lagi ya. Ini contoh. Ini pembahasan latihan nomor 3A. Nah, diketahui apa? F0 sama dengan 3. Terus F3 sama dengan 0. F6 sama dengan 4. Oke. Kemudian apalagi yang diketahui? Turunan pertamanya 0, 0. Fx-nya positif. Negatif dulu. Fx-nya negatif pada selang 3. 0 sampai 3.
F aksennya positif pada 3 sampai 6. Apalagi turunan keduanya positif di 0 sampai 5. Terus turunan keduanya negatif pada 5 sampai 6. Nah, pertama menggunakan info ini, kita sketsakan dulu ya di garis bilangan kayak gimana. Oke, yang ini dulu deh. Kalau yang ini pada saat 0 sampai 3. Nah, di sini kan batasnya cuma antara 0 sampai 6. Sini 3. Turunan pertamanya negatif pada saat 0 sampai 3. Dan turunan pertamanya positif dari 3 sampai 6. Di sininya 0 ya berarti. Berarti apa? Berarti di sininya turun sampai ke X sama dengan 3, terus naik lagi. Ini nggak 0 sih, kita nggak tahu aja. Ya. Nah, kemudian dari informasi terkait turunan keduanya, apa yang kita dapat di sini 0, 3, 6, berarti 5-nya di mana? Di dia lah. Ya. Di sininya 0 ya. Di sininya positif, di sini negatif. Berarti di sini cekung ke atas, sini cekung ke bawah. Nah, oke. Apa yang bisa kita simpulkan? Berarti pada saat X-nya sama dengan 3, ya, dari sini nih, pada saat X sama dengan 3, ini kan titik stasioner. Terus turunan keduanya berapa? Nah, nilainya positif dari 0 sampai 5. Berarti turunan pada saat F, turunan kedua untuk X sama dengan 3 ini juga akan positif. Dan ini titik stasioner. Ya, kenapa? Karena dia tempat perubahan kemonotonan. Tuh. Ya, turunan di X sama dengan 3-nya, turunan pertamanya bernilai 0 karena tempat perubahan kemonotonan. Kemudian turunan keduanya bernilai positif. Jadi berdasarkan uji turunan kedua, ini tuh akan menjadi titik apa ya? Titik minimum ya. Karena kan tabungannya ke atas. Berarti akan ada di dasar mangkok. Nah, terus apalagi yang bisa kita tahu? Udah sih ya kayaknya. Nah, sekarang mari kita coba gambarkan, kita sketsakan. Ini cukup kali ya. Ini X, ini Fx, terus yang kita ketahui paling tinggi berapa? 4 ya. 4, 3, 2, 1. Terus ininya 1, 2, 3. Ya, yang punya penggaris silahkan digambarkan dengan skala yang lebih baik ya. Kita tahu pada saat X-nya 0, nilainya ada 3 di sini. Terus apalagi yang diketahui F3-nya adalah 0 di sini. Terus F6-nya ada 4. Nah, di sini kali ya. Oke. Nah, kemudian tempat
perubahan kecekungannya di 5. Ini perlu kita tandai ya. Ini perubahan kecekungan, ini tempat perubahan naik turun ya. Berarti pada saat kita sketsakan, antara 0 sampai 3, nah di sini 0 sampai 3, di mana ya nyoretnya? Nah, pada bagian ini, fungsinya naik, kok naik? Salah. Turun, cekung ke, kenapa jadi cekung ke atas. Nah, berarti turun, cekung ke atas. Inilah ya, kita nggak tahu di 1 dan 2-nya berapa, tapi kurang lebih seperti ini nanti bentuknya. Terus di bagian 3 sampai 5, bagian sini sampai situ, fungsinya jadi apa? Naik, cekung ke atas. Dibalik. Cekungnya kemana? Betul ya, masih cekung ke atas. Jadi, terus dari 5 ke 6, yang sini mah naik, cekung ke bawah. Jadi begini, terus begitu. Nah, kurang lebih nanti fungsinya akan seperti ini, sketsa grafiknya. Jadi turun sampai 0, terus naik, tapi habis itu ada perubahan kecekungan pada saat X-nya 5. Jadi nggak kayak grafik fungsi kuadrat, maka bentuknya kayak huruf U ya. Ini mah kayak bikin leher soang gitu. Oke, kurang lebih seperti ini. Untuk nomor berapa tadi? 3A. 3B-nya dilakukan dengan cara ya kurang lebih sama seperti ini ya. Di sketsa dulu di garis bilangan berdasarkan turunan pertama, turunan keduanya. Nanti bisa lihat cekung di mana, cekung ke atas ke bawah di sebelah mana, naik dan turunnya di sebelah mana. Terus kombinasikan dengan titik koordinat yang sudah diketahui. Gitu. Oke, lah. Nah, untuk video, saya nggak bisa ganti warnanya sih. Untuk video satu aja ya, nah biar lebih seru. Yang videonya 1C aja, ya ada akar-akarnya ya. Kan dari tadi udah bentuknya polinom, sekarang yang mengandung akar. Harusnya sih tidak terlalu susah ya. Dan turunan keduanya, bentar. Turunan keduanya, oh ini ada titik singular nanti. Titik singular di X sama dengan 2. Ada tempat yang turunan yang nggak punya, maaf. Apa namanya? Ya, ada titik yang tempat kecekungannya juga tidak bisa ditentukan, sama-sama di X sama dengan 2. Oke. Saya tuliskan dulu deh, sebelum terlupa. Latihan. Ini nomor 1F. 1F, nomor 2 yang fungsi kuadrat saja, kok fungsi kuadrat, fungsi kubik saja. Dan 3B. Untuk video,
Silakan nomor 1 apa tadi? 1C ya. 1C dibandingkan antara hasil pengerjaan manual dengan menggunakan mappernya. Oh ya, hati-hati untuk yang nomor 2 kan diinikannya untuk setiap ya. Kayaknya perlu saya kasih contoh lagi nggak? Jadi untuk yang fungsi kuadrat, misalnya fungsi kuadrat kan berarti secara umum bentuknya adalah ax kuadrat ditambah bx ditambah c untuk suatu a, b, dan c bilangan real. Kenapa ini nggak mungkin punya titik belok? Karena nanti f aksen x-nya kan 2ax plus b, itu titik stasionernya apa? Titik stasionernya adalah X sama dengan min B per 2A. Ya, turunan keduanya apa? 2A. Itu. Bentar. Ya, betul. Nah, jadi nanti misalnya untuk yang fungsi kuadrat ini kan dikatakan tidak mungkin punya titik belok. Kenapa? Karena f double aksen sama dengan 2a, berarti padahal kan kalau untuk titik belok itu titik belok dipenuhi jika titik stasioner X sama dengan C ini menyebabkan F double aksen C sama dengan 0 kan ya. Nah, tapi di sini H. Tapi di sini, oh ya, ini fungsi kuadrat ya. Berarti harus ada syarat A-nya tidak sama dengan 0. Kenapa? Karena kalau A-nya 0 kan dia nggak jadi fungsi kuadrat. Tuh. Ya. Kalau A-nya 0 ini kan tidak jadi fungsi kuadrat. Nah, padahal kalau misalnya A tidak sama dengan 0, maka F double aksen X sama dengan 2A juga pasti nggak jadi 0 gitu ya. Jadi, fungsi kuadrat ini tidak punya titik belok. Gitu. Nah, nanti untuk yang fungsi kubiknya juga dituliskan secara umum dulu ya, seperti ini. Misalnya jadi AX pangkat 3 plus BX kuadrat plus CX plus D. Untuk ABCD-nya bilangan real, tapi A-nya tentu tidak boleh 0 lagi, karena kalau nanti A-nya 0, tidak jadi fungsi kubik lagi. Untuk yang lainnya mau bebas lah. Nah, tunjukkan bahwa nanti akan seperti apa yang turunan keduanya bernilai 0. Ya. Jadi jangan menggunakan contoh untuk pembuktian nomor 2-nya. Harus secara umum seperti ini. Ya, kurang lebih seperti itu untuk penjelasan dari saya. Ada pertanyaan? Sepertinya tidak ya. Dari yang terlihat di kamera menggeleng-geleng. Yang lain saya anggap terwakili. Mudah-mudahan masih bangun. Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin sekian dulu ya penjelasan dari saya. Jika diperlukan, boleh dengan aslabnya membuka breakout room untuk bahas-bahas soal. Saya stop sharing dulu ya. Untuk bahas soal siapa yang belum saya jadikan. Wah, Siva. Tadi saya udah saya jadikan co-host.
Iya Bu, tadi laptopnya sempat ngehang, Oh, jadi keluar. oke. Kalau gitu Siva saya jadikan host aja ya. Di sini mau buka breakout room. Oke, seperti itu dulu dari saya. Minggu depan kita akan lanjutkan bagaimana kita menerapkan turunan pertama dan uji turunan kedua ini ya, untuk menyelesaikan permasalahan pencarian nilai maksimum dan minimum di dunia nyata gitu. Jadi minggu depan kita akan lihat ada mungkin masalah fisika, masalah ekonomi, dan lain-lain yang bisa kita cari, selesaikan permasalahan nilai ekstrimnya, nilai maksimum minimumnya dengan apa yang sudah kita bahas minggu ini dan minggu lalu. Gitu. Oke. Terima kasih terima kasih atas perhatiannya. Kita ketemu lagi minggu depan ya, insya Allah. Belum lebaran kan ya? Belum. Lebarannya baru minggu depan lagi. Ya, sampai ketemu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya duluan ya.